datang di Dunia Derai. Kali ini saya akan bercerita sedikit, mungkin ya bisa ada curhat juga bisa, tapi di sisi lain mungkin lebih kepada saya mencoba untuk memberikan penguatan hati kepada teman-teman sekarang ini yang berada di persimpangan jalan antara yang namanya mau natural atau mau pakai steroid dan sebagainya gitu ya. Mungkin belakangan ini saya banyak membahas hal ini. Kalau di Instagram saya sebut sebagai kuliah malam minggu biasanya, yang kadang-kadang sebenarnya nggak terlalu related dengan edukasi kalau kita ngomongin teknis ya, kayak nutrisi, diet dan sebagainya, tapi lebih kepada banyak kemotivasi. Tapi bagi teman-teman yang di YouTube bisa nonton kapan aja ya. Jadi saya akan mulai dulu dengan berbagai pernyataan orang ya, dan ada semuanya ada di kepala teman-teman. Ada istilah Mas Ade katanya yang dikatakan adalah there is no such thing as a natural bodybuilding, itu nggak ada. Semua orang pasti pakai gitu Mas Ade. Yang badan-badan yang bagus semuanya pasti pakai, pasti nggak ada yang natural. Nah, apa jawaban saya dengan pernyataan ini? Jawaban saya adalah sekali lagi teman-teman, apapun tidak ada salah. Dalam arti apa? Kalau kita membayangkan kepala kita, jadi kalau membayangkan badan kita ya teman-teman, jadi dia sih pernah dengar ya, ada istilah yang namanya badan kita adalah you are what you eat. Nah, badan kita adalah akumulasi daripada berbagai makanan, dalam hal ini adalah alam yang kita konsumsikan. Nah sekarang kalau kita membayangkan pikiran kita adalah apa juga? We are what we think. Isi daripada kepala kita itu adalah apa? Data dan informasi yang kita masukkan, betul ya? Nah jadi kalau seandainya ada orang yang makannya misalnya makanannya kotor, lalu dia mencret yang satu yang makanannya bersih, berarti dia nggak ada masalah kan? Iya betul. Nah jadi kalau ada istilah yang namanya ini namanya physical diare, kalau ini namanya mental diare. Yaitu adalah ketika yang kita masukkan adalah sampah yang kotor. Nah pada saat itulah kita mengidentifikasikan dengan isi tersebut. Nah poin saya, maksud saya, kalau data dan informasi yang ada melalui panca indera kita, lalu teman-teman misalnya lihat, saksikan, teman-teman hangout dengan orang-orang, semua teman-teman kita semua on drugs, semuanya pakai dan semua bilang bahwa oh nggak mungkin kalau badan bagus nggak mungkin bisa. Nah teman-teman dengan dalam situasi itu berarti teman-teman apa? Data dan informasi yang ada di kepala teman-teman itu adalah mengatakan seperti ini. Berarti benar dong jawabannya benar. Gitu. Tapi ketika nanti teman-teman nanti bergaul dengan lingkungan yang natural gitu ya, mungkin teman-teman kalau di Indonesia, nah teman-teman gaulnya sama Ricky Samsuri, sama Bobby Ida, sama Komara Ditayana, sama Dian Bagol, sama Hinca Poyo, sama siapa lagi teman-teman yang bisa saya sebutkan di sini ya, sama Yudis misalnya. Itu teman-teman nanti akan mendapatkan data dan informasi baru gitu. Ketika pas teman-teman lihat, mereka bisa punya badan yang bagus dan bisa punya prestasi, tapi mereka nggak pakai apa-apa ya, mereka natural ya. Lalu teman-teman dapat data dan informasi melalui perilaku anak-anak tersebut, sehingga teman-teman bilang, oh ternyata gitu ya, ternyata saya bisa juga. Nah akhirnya teman-teman patah, oh there is no such thing as a natural, ada kok gitu. Ya, jadi lebih ke sana aja kalau maksud saya. Jadi kalau orang bilang nggak ada, ya nggak masalah karena memang datanya memang belum masuk. Ya, gitu. Nomor 2, nah ini tadi dengan data yang belum masuk ini otomatis konsekuensinya adalah apa? Pasti kan bilang nggak mungkin bisa. Nah kembali lagi teman-teman sekalian yang sering saya katakan, bahaya terbesar adalah bukan ketika kita memiliki cita-cita yang tinggi dan kita tidak mampu meraihnya. Tapi bahaya terbesar adalah ketika kita memiliki cita-cita yang rendah, itu yang kita yakin dan itu yang kita lakukan. Jadi ketika data dan informasinya terbatas dan tidak akurat, lalu akhirnya kita lompat ke dalam satu konklusi itu kita bilang saya tidak bisa. Itu adalah konsekuensi yang kita hadapi, jadi ganjarannya jadi itu. Tapi ketika kita bersedia untuk terbuka, untuk mencari data lain, data yang baru, mungkin data yang lebih memuatkan hati dibandingkan data yang melemahkan hati, data yang lebih optimis dibandingkan dengan data yang pesimis, maka teman-teman akan punya satu pengalaman atau perasaan yang berbeda. Paham ya di sini? Dan ini juga akhirnya berpengaruh juga ke sini. Kan udah pasti nggak bisa. Kalaupun bisa katanya, tapi nggak mungkin menang gitu ya. Tapi yang tadi saya katakan teman-teman tadi, yang tadi nama-namanya yang saya sebutkan tadi, mereka nggak pernah menang ya. Mereka semuanya pernah memiliki prestasi yang baik, bahkan sampai hari ini beberapa teman-teman juga bahkan yang natural dan masih tahan
Ryan itu juga masih bagus dan masih punya prestasi, dan tapi terus berdedikasi untuk natural ya. Beberapa teman-teman lain kayak di Kalimantan ada namanya Ahmad Dayu, itu juga bagus juga, dia juga latihan, dia natural juga, alamin juga, tapi dia bisa punya prestasi, pemain meraih dari Mas Forpro. Jadi mungkin dan nggak mungkin tergantung masing-masing orang, paham ya? Nah lanjut lagi di sini, nah ini yang tadi saya katakan arti dan makna. Saya selalu bilangnya dari dulu teman-teman sekalian, masculinity is supposedly go hand in hand with vitality and health. Kalau kita berotot itu sebenarnya asosiasinya harusnya menguatkan hati. Makanya kenapa kita dulu setiap kali kalau jamu itu kan kita bicara yang namanya kekayaan sumber daya alam, ya. Kita bangga dengan herbal Indonesia dan sebagainya. Nah biasanya jamu direpresentasi sama apa, Des? Sama otot. Ya benar gak? Jamu direpresentasi sama otot karena dianggap otot itu adalah asosiasinya kuat. Nah jadi makanya kenapa tadi saya bilang otot itu selalu kadang-kadang sinergis dengan namanya kekuatan dan vitalitas, termasuk juga performa seksual juga misalnya gitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian sangat unik ketika kalau seandainya hari ini kita berotot tapi pas dicek ternyata kita penyakitan gitu. Nah makanya nggak nyambung di sana. Lalu ada juga istilah yang mengatakan mensana in corpore sano. Artinya apa tuh, Des? Artinya biasanya kalau badannya kita sehat itu biasanya cerminan daripada perilaku kita yang baik, dan sebaliknya teman-teman sekalian ya. Nah ada lagi yang lain juga. Kalau father of modern bodybuilding Joe Weider pernah berkata, itu Joe Weider di shoot the Des lanjut tuh ke angkanya Arnold Schwarzenegger ya. Joe Weider pernah bilang apa teman-teman sekalian, bodybuilding is important for nation building. Artinya apa? Artinya bangsa yang kuat berasal daripada masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat berawal daripada individu yang kuat gitu. Jadi kalau kitanya kuat, kitanya ini biasanya kita akan bermanfaat bagi bangsa dan negara, bagi orang lain juga gitu ya. Nah tapi apa yang terjadi dengan kita menghalalkan segala cara untuk ibaratnya saya mau punya yang penting badannya bagus gitu. Jadi esensi daripada yang namanya kerja keras, esensi daripada yang namanya berbagai hal itu tuh sebenarnya tidak terjadi. Ya, sip. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, sekali lagi kalau saya berbicara arti dan makna, teman-teman saya sering katakan ya, kalau kita seorang binaragawan atau seorang anak fitness, seorang fitness mania, kita bukan hanya seorang olahragawan, tapi kita juga ada seorang pembelajar. Nah, seperti hari ini ya, kita terus belajar ya. Student for life, bahkan orang bilangnya kita terus belajar sampai kapanpun. Dan yang ketiga adalah we are also an artist. Artinya apa? Kita seorang seniman. Ingat yang sering saya katakan kan? Pelukis menggunakan kanvas sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Seorang pematung menggunakan kayu dan batu. Seorang fitness mania menggunakan badannya sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Jadi nilai keseniannya itulah akan menjadi tinggi, membayangkan ibaratnya saya tanya sama Desi. Kalau batik tulis sama batik cetakan, kira-kira lebih mahal mana, Des? Batik tulis. Batik tulis sama batik cetakan, bikinnya lebih lama apa lebih cepat batik tulis? Lebih lama batik tulis. Lebih lama. Lebih susah apa lebih gampang, Des? Lebih susah. Lebih susah. Tapi karena kecerdasan kita akan nilai budaya dalam hal ini mengapresiasi batik, maka akhirnya nilai batik tulis lebih mahal daripada batik cetakan. Tapi uniknya membayangkan analogi itu dengan menggunakan badan kita sebagai anak fitness. Jadi anak fitness dengan badan cetakan gitu. Jadi tinggal nyuntik-nyuntik aja badannya jadi. Sama dengan anak fitness yang latihan keras, kerja keras dan sebagainya. Ternyata kita lebih diapresiasi malah dengan yang si cetakan tadi. Betul. Kenapa hal itu terjadi teman-teman sekalian? Karena kecerdasan kita akan olahraga ini yang rendah. Tapi kecerdasan kita akan budaya yang begitu tinggi. Nah, bayangin kalau misalnya orang awam yang bodoh akan dunia kebatikan. Begitu dia ngelihat, kerenan yang ini rapi, bersih gitu ya. Yang ini kok berantakan, kok nggak rapi. Dan ini cuma satu lagi adanya. Kalau ini kan adanya banyak gitu ya, bisa jadi seragam gitu ya. Nah, jadi dia pikir ini lebih bagus gitu. Tapi pada kenyataannya, nilai artistrinya lebih tinggi yang batik tulis. Nilai artistrinya lebih tinggi mana, Des? Yang namanya bunga plastik atau bunga asli, Des? Dengan bunga asli lah, Pak. Iya, tapi problemnya sama bunga asli mengalami yang namanya baru mulai tumbuh, belum kelihatan keindahannya.
Begitu dia indah, nanti begitu usianya semakin meningkat, dia terjadi kelayuan. Betul. Tapi bunga plastik kan selalu keren terus, Des. Bener nggak? Kan lebih keren. Warnanya lebih keren nggak bunga plastik? Iya. Lebih keren. Semuanya seolah-olah cuma lebih keren. Cuma satu aja permasalahan dari bunga plastik dan bunga asli. Permasalahannya adalah apa? Bunga plastik tidak memiliki nyawa. Paham ya teman-teman? Jadi kalau teman-teman juga sama. Kalau teman-teman hanya cuma asal pakai jebret, ya otomatis makanya kayak saya bilang kadang-kadang muka kita dijebret nanti mukanya nggak kelihatan punya nyawa nanti karena ketawa sama nangis sama aja semuanya. Ya. Jadi kalau badan kita pun juga sama. Di post sama nggak di post kan teman-teman diem aja kan badannya udah jadi gitu ya. Jadi analoginya seperti itu kurang lebih. Jadi makanya poin saya adalah saya cuma bilang bahwa nilai kesenian itu sesungguhnya adalah apa teman-teman sekalian? Nilai kesenian itu adalah yang bisa menilai kita sendiri. Karena seorang seniman, dia tidak akan pernah kecil hati dengan seniman lainnya. Betul gak, Des? Betul. Benar gak? Iya. Kalau misalnya kita pendekatannya realis, ini yang satu pendekatannya surrealis, yang satu lagi pendekatannya lebih ekspresionis dan sebagainya. Salah satu bisa jadi nilainya ada yang dianggap lebih tinggi daripada yang lain. Tapi dia tetap nggak kenapa-napa kan sebagai pelukis kan. Begitupun juga pematung, ada yang pematung batu, ada yang pematung kayu, tergantung daripada masing-masing. Ya, jadi setiap orang punya tantangan masing-masing dengan kondisinya sendiri-sendiri. Sebagai contoh, saya mau bilang kepada teman-teman yang natural ya, misalnya ya. Teman-teman kadang-kadang tinggalnya bukan di Pulau Jawa, misalnya. Tinggalnya mungkin di Sulawesi, atau mungkin di Kalimantan, atau mungkin di Papua, di Indonesia Timur, di mana sarana fasilitas terbatas. Berarti kan itu kan tantangannya lebih besar, Des. Betul. Di sisi lain kadang-kadang ada orang yang punya secara perekonomian baik, sehingga dia bisa beli proteinnya gampang gitu ya. Mungkin beli ini, beli itu bisa. Tapi banyak orang di luar sana yang kadang-kadang nggak punya uang yang terlalu banyak dan terbatas. Tapi berkeinginan ingin punya badan bagus kan, Des? Iya. Nah, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Nilai tantangannya menjadi lebih besar gak, Des? Iya, betul. Ketika tantangan menjadi lebih besar, berarti nilai seninya menjadi lebih tinggi gak? Iya. Itu yang poin saya, teman-teman sekalian. Jadi kemenangan kita sebagai seorang seniman itu yang menilai kita sendiri, teman-teman sekalian. Kayak saya juga, misalnya saya memandang diri saya sebagai seorang seniman. Saya di usia 53 dengan saya di usia 25 tahun, itu situasinya berbeda. Karena di usia 25 tahun, saya nggak ada kerjaan ngapa-ngapain, saya kerjaannya cuma latihan aja. Udah tinggal latihan, tinggal diet. Latihan, diet udah selesai. Segampang itu sehingga mudah bagi saya untuk bisa punya badan bagus. Tapi pada saat dimana saya sekarang di usia 53 dengan mungkin punya kegiatan, punya perusahaan, punya banyak hal yang mesti saya kerjakan, kesibukan yang tinggi, ditambah lagi yang paling uniknya kan umurnya tambah tua gitu ya. Sehingga terjadi yang namanya resistensi secara banyak hal, termasuk secara anabolik juga. Dulu saya latihan sebentar, badannya langsung ngembang gitu ya. Zaman sekarang latihan, aduh kok nggak ngembang-ngembang gitu. Dulu latihan cedera cepat pulihnya, sekarang saya cedera nggak pulih-pulih misalnya gitu ya. Saya mesti pemanasan yang mesti lebih ini dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat apa yang terjadi dengan situasi itu, teman-teman. Saya punya tantangan yang menjadi lebih besar. Tapi ketika tantangan saya menjadi lebih besar, tapi apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Yang terjadi adalah nilai seninya saya menjadi lebih tinggi. Jadi poin saya itu, teman-teman. Jadi teman-teman di luar sana jangan pernah kecil hati. Semua teman-teman punya your own path, your own perjalanan. You also have to deal with your own challenges gitu. Tapi dengan berbagai tantangan yang begitu besar, tapi teman-teman bisa punya nilai kesenian yang lebih tinggi sehingga teman-teman menjadi seniman yang sesungguhnya. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi maksud saya itu lebih ke sana. Nah, kalau teman-teman tanya, Mas Ade kan tiap kali ngomongin natural, bodybuilding dan sebagainya. Kenapa sih di Indonesia nggak ada drug test gitu ya? Dan di dunia bahkan juga nggak ada drug test juga pertandingan-pertandingan. Kenapa? Padahal drug test kan harusnya menjadi parameter. Di olahraga-olahraga lain aja semuanya pakai drug test kan? Betul kan? Makanya bahkan one of the most fastest growing sports in the world hari ini adalah ya mixed martial art ya. Salah satu organisasinya yang terkenal yaitu adalah UFC ya. Nah jadi itu dia drug testnya tuh luar biasa. Itu salah satunya dia istilahnya si USADA-nya. Jadi salah satu daripada institusi doping di Amerika gitu ya, yang juga berafiliasi dengan WADA, World Anti-Doping Agency juga. Itu dia sangat ketat dalam hal keatletannya gitu. Jadi bahkan bisa
Dia harus masuk ke dalam yang namanya USADA pool itu, dia dites bisa kapan aja, anytime gitu. Selama 6 bulan sebelum dia bisa tampil tanding. Nah, teman-teman sekalian juga, beberapa multi-event seperti misalnya Olimpiade gitu ya, terutama yang di ultimate-nya ya kalau kita ngomongin ya. Meskipun itu di tingkat amatir ya, itu juga sama. Pasti drug testingnya begitu tinggi. Makanya kenapa teman-teman pernah gak kepikiran, kok Binaraga nggak pernah ada di Olimpiade gitu? Jawabannya adalah apa teman-teman sekalian? Karena problemnya adalah mayoritas daripada atlet Binaraga dan jadi pengelola Binaraga di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, mereka dedikasinya terhadap yang namanya pembersihan terhadap obat-obatan ini masih kurang optimal gitu. Nah, makanya kenapa nanti kalau mereka bisa lebih optimal, nanti suatu saat siapa tahu ya kita bisa akan ke sana. Tapi sementara ini belum optimal, termasuk juga di Indonesia kalau teman-teman tahu. Makanya kenapa beberapa kali case terjadinya doping di PON itu hampir setiap 5 tahun ya atau 4 tahun yang kita PON itu selalu dikontribusi oleh Binaraga terus. Makanya kenapa KONI Pusat sekarang membuat satu pencanangan Binaraga harus zero doping kan gitu kan ya. Tapi kembali lagi, itu baru pencanangan aja. Nanti mudah-mudahan sahabat-sahabat saya di KONI Pusat ya, termasuk Chris John dan kawan-kawan, bisa lebih fasih lagi untuk melihat, meneliti lagi apa yang terjadi. Jangan sampai ini hanya dijadikan sebagai sebuah lip service aja, tapi kenyataannya sebenarnya institusi olahraga Binaraga di Indonesia sendiri nggak punya itikat untuk itu. Sehingga jadi akhirnya semua hasil daripada tes doping itu nanti akhirnya bisa dipolitisir. Menurut saya bukan hal yang bijaksana. Nah, tujuan daripada drug test itu sendiri kan sebenarnya adalah lebih kepada apa? Warisan daripada sebuah kompetisi adalah sportivitas. Itu yang paling utama, teman-teman sekalian. Nah, itu yang sebenarnya mau dikedepankan. Tapi di Binaraga, sportivitas itu tidak terjadi. Nah, ini yang makanya kenapa akhirnya orang bilang, ya udah Mas Ade, kalau saya pakai barang kan saya bisa menang, saya dapat apresiasi dan sebagainya. Jawabannya benar. Tapi di sisi lain kita juga akan dapat apa? Akan dapat musibahnya, side effect-nya. Makanya masuk ke poin berikutnya, ini yang saya katakan, marilah kita timang-timang antara yang namanya resiko dan benefits. Apa benefitnya ceritanya? Oh, benefitnya adalah kecepatan kita untuk bisa punya badan yang bagus itu jadi lebih cepat sekali. Sedangkan kalau yang alami membutuhkan waktu 5 tahun, 6 tahun, bahkan 10 tahun untuk bisa mengoptimalkan si genetiknya dia untuk bisa dapatkan hasil yang ini. Tapi kalau seandainya kita pakai barang, kita kan jadi lebih cepat. Tapi kecepatan itu selalu dibayar dengan apa, teman-teman sekalian? Dibayar dengan musibahnya atau resikonya juga yang lebih cepat. Nah, resikonya apa? Resikonya adalah satu, prematur kematian. Teman-teman tahu, begitu banyak kasus-kasus kematian penyalahgunaan obat, tapi nggak pernah dibahas di sini karena belum menjadi satu perhatian yang umum, apalagi bagi pemerintahnya. Nah, tapi teman-teman bisa lihat, di beberapa daerah sekarang ini gitu ya, itu teman-teman sering ngelihat teman-teman kita yang anak-anak fitness yang badannya bagus, badannya fit, tapi bisa meninggal. Itu kan nggak nyambung gitu loh. Orang yang di UFC atau yang di Pride gitu, teman-teman kita yang di Pride itu, dipukulin habis-habisannya nggak mati-mati gitu. Tapi tiba-tiba anak Binaraga tiba-tiba pada meninggal begitu aja ya. Nah, itu disebabkan karena apa? Karena kita merusak dari dalam gitu. Nah, kerusakan itulah yang makanya kenapa saya bilang kembali lagi, say no to drugs. Mau apapun juga kita menyalahgunakan obat, apalagi zaman sekarang. Oh, boleh Mas Ade, nggak apa-apa kita pakai. Yang penting kita under supervisi katanya. Yang penting adalah nanti kan yang penting sesuai dengan ini apa. Itu sama aja membayangkan kita korupsi terhadap tubuh kita, sama juga seperti kita korupsi di dalam kehidupan kita sehari-hari, selama sesuai dengan under supervisi, jadi nggak apa-apa gitu ya. Seolah-olah kelihatan tidak apa-apa karena tidak ketahuan. Tapi teman-teman, badan kita terlalu cerdas untuk dibohongi. Jadi teman-teman memasukkan racun, teman-teman yang akan sendiri menanggung akibatnya. Itu aja sih kalau menurut saya. Jadi musibah atau resiko is always outweigh the benefit. Selalu mengalahkan benefitnya. Benefitnya pun juga lebih kepada sesuatu yang kita anggap, nah sesungguhnya orang sibuk dengan bilang, oh lo fake neti. Tapi kenyataannya fake neti itu hanya cuma orang yang ibaratnya dia pakai drugs tapi malu. Jadi dia bilang, enggak kok gue natural. Itu jadi permasalahannya hanya cuma urusan di situ. Dia nggak jujur, jadi fake neti. Tapi kalau orang yang ngaku, dia itu fake body namanya. Jadi badannya yang fake gitu. Nah itu lebih parah lagi gitu.
Nah jadi bukan ide baik gitu teman-teman. Jadi kalau yang satu fake natty, yang satu fake bodybuilder gitu. Karena orang lain latihan dengan kerja keras, dia pakai suntik-suntik bisa makan apa aja, latihan apa aja santai, tapi badannya hasilnya jadi. Nah menurut saya disinilah akhirnya tercemarnya lah si sportivitas itu. Makanya kenapa tidak terjadi di atletik, tidak terjadi di bulu tangkis, tidak terjadi di tenis, tidak terjadi di sepak bola, tidak terjadi di MMA, tidak terjadi di karate, tidak terjadi di judo, hanya terjadi di binaraga. Karena apa? Karena itu yang menjadi tantangan bagi kita semua yang pecinta binaraga, apalagi yang ada di kepengurusan olahraga, untuk coba kita kembali ya ke dalam untuk kita bilang apa yang bisa kita lakukan. Nah, jadi sekali lagi di sini saya setuju dengan yang namanya atlet itu kan perlu mendapatkan apresiasi atau recognition gitu ya. Apalagi dianggap sebagai seorang pahlawan itu kan menyenangkan. Tapi kembali lagi teman-teman sekalian, ada istilah yang mengatakan apa? Ada orang bilang kata, it's better to be hate for who you are rather than to be loved for who you are not. Lebih baik kita dihina, tapi itulah diri kita yang sesungguhnya. Ya badan lu biasa aja ini apa, tapi badannya emang benar dia. Tapi ketika kita dipuja-puji, tapi ternyata itu bukan kita. Nah itu yang maksudnya, it's better to be loved for who you it's better to be hate for who you are than to be loved for who you are not gitu. Nah jadi kita setiap malam cuci muka, melihat diri kita di cermin, pada saat itu kita tahu bahwa sesungguhnya bukan saya yang bikin badan saya bagus. Pernah gak kepikiran kalau seandainya saya nggak nyuntikin atau nggak masukin barang ke badan saya, kira-kira apa yang terjadi dengan saya? Itu aja pertanyaan yang teman-teman mencari. Disitulah teman-teman nanti akan mendapatkan sebuah keberanian. Makanya kenapa ada istilah, apa kebalikan dari keberanian? Biasanya disebutnya namanya ketakutan. Tapi sesungguhnya kebalikan daripada keberanian adalah bukan semata-mata ketakutan, tapi apa yang disebutnya namanya konfirmasi. Jadi kita ingin selalu mendapatkan konfirmasi, approval. Saya butuh piala untuk bilang bahwa saya juara. Saya butuh sertifikat untuk bilang bahwa saya cerdas. Saya butuh mobil dan rumah bagus untuk bilang kalau saya itu sejahtera. Nah, begitupun juga teman-teman sekalian di sini gitu. Karena ingin mendapatkan apresiasi itu, saya butuh badan yang gede, yang pecah, yang kering dan sebagainya untuk saya bisa mendapatkan apresiasi. Tapi badan pecah dan kering itu kita raih tidak dengan cara yang baik dan benar, tapi dengan cara, makanya ini yang disebut dengan cara dalam tanda kutip disebut dengan namanya cheating atau cheaters ya. Dan cheaters itu adalah kebalikan daripada orang yang sportif, padahal kita adalah sportsman. Paham ya teman-teman sekalian? Nah, jadi sekali lagi teman-teman, demikian kira-kira mungkin sedikit curhat, tapi di sisi lain juga saya juga menyadari mungkin sebagian teman-teman ada yang pernah pakai tidak ada kata terlambat untuk iya kayaknya saya mau kembali. Tapi memang secara psikologis waktu kita pakai barang, kok badan saya sebagus itu, ketika nggak pakai barang kok badan saya jelek, kok kayaknya susah. Tapi balik lagi, kesusahan itu kalau kita asosiasikan sebagai tantangan kita akan menjadi seorang seniman yang lebih canggih, kenapa enggak? Betul nggak teman-teman sekalian? Ya, jadi ingat sekali lagi teman-teman, jangan pernah kecil hati ya. Kalau kita melakukan perjalanan itu dengan cara yang baik dan benar, yang kita dapatkan semuanya kebermanfaatan. Termasuk saya bodybuilding, save my life. Sampai hari ini saya mendapatkan kemandirian akan sehat, ya kan? Hari ini masih bersyukur bisa punya kekuatan, punya kecerdasan dan sebagainya. Jadi semua tentang bodybuilding, semuanya memberikan kebaikan bagi saya. Tapi ketika bodybuilding akhirnya menjadi musibah, ketika teman-teman akhirnya jadi punya organnya jadi failure, semuanya jadi gagal, bukan hal yang bijaksana teman-teman sekalian. Dan itu yang bukan kita mau kan, mau punya badan bagus tapi salah. Jadi sebagai penutup, sekali lagi saya cuma mau bilang untuk menguatkan hati teman-teman. Di dalam sebuah komunitas di mana orangnya bodoh semua, kalau teman-teman cerdas, maka teman-teman dianggap bego sama mereka. Nggak apa-apa kan? Jadi sama juga di dalam komunitas on drugs, ketika semua orangnya adalah narkoba atau memakai doping dan sebagainya, ketika teman-teman natural, teman-teman akan dibilang munafik sama dia. Ya nggak apa-apa juga gitu. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, boleh share, silahkan juga kalau seandainya mau komen, boleh juga, mudah-mudahan komennya menguatkan hati buat teman-teman, kita bisa belajar dari pengalaman teman-teman ya. Orang yang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Kalau kita belajar harus dari kesalahan kita sendiri, otomatis konsekuensinya menjadi lebih mahal dan susah. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you teman-teman.